Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang tunalaras. Nah, di sini perkenalkan, nama saya Renaldi Sanjaya. Lalu ada Sukma Anissa Pratiwi, Saiful Bahri, dan Ilham Rijal Susanto. Baik, mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Rijal Susanto dari PJKR 6A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal atau pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, anak tunalaras disebabkan oleh aneka faktor lainnya, diantaranya pertama, kondisi keluarga yang tidak harmonis atau broken home. Yang kedua, kurangnya kasih sayang orang tua karena kehadirannya tidak diharapkan. Yang ketiga, kemampuan sosial dan ekonominya rendah. Keempat, adanya konflik budaya, yaitu adanya perbedaan pandangan hidup antara keadaan sekolah dan kebiasaan keluarga. Yang kelima, kecerdasan rendah atau kurang dapat mengikuti tuntutan sekolah. Yang keenam, adanya pengaruh negatif dari geng-geng atau kelompok tertentu. Yang ketujuh, adanya gangguan atau kerusakan pada otak atau brain damage. Dan yang terakhir, yang ke-8, memiliki gangguan kejiwaan bawaan. Oke, saya Saiful Bahri dengan NPM 181063107073. Selanjutnya di sini adalah perilaku anak tunalaras juga dapat ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut. Adanya gangguan emosi dan gangguan sosial yang ditandai dengan diantaranya yang pertama, tidak mau bergaul dan hanya ingin menyendiri saja. Lalu yang kedua, melarikan diri dan tidak mau bertanggung jawab. Lalu ketiga, berdusta, menipu, mencuri, menyakiti orang lain, atau sebaliknya, yaitu menyakiti diri sendiri. Ingin dipuji, tidak pernah menyulitkan orang lain, penakut dan kurang percaya diri. Lalu yang keempat, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab. Kurangnya keberanian dan sangat tergantung pada orang lain. Lalu yang kelima, agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh, tak acuh, banyak menghayal. Lalu yang terakhir, memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Untuk ciri perilaku yang kedua, yaitu rasa rendah diri yang berlebihan, ditandai dengan terlalu mempersoalkan diri sendiri, sering meminta maaf, takut tampil di depan umum, dan takut berbicara di depan umum, serta sering mengeluh dengan nada nasib yang malang dan segan melakukan hal-hal baru yang dapat mengungkapkan sebuah kekurangan, serta selalu ingin sempurna, tidak pernah puas dengan apa yang telah ia perbuat, dan bersikap introvert. Untuk perilaku ciri yang ketiga, yaitu merendahkan harga diri, yang ditandai dengan berpura-pura lebih dari orang lain, misalnya menonjolkan diri, berbicara lantang, dan merendahkan orang lain, serta melakukan perbuatan jahat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan anak tunalaras sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Jika di antara murid di sekolah tersebut ada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan, segera para pembimbing memperbaiki mereka. Mereka masih tinggal bersama-sama kawannya di kelas. Hanya mereka mendapat perhatian dan layanan yang khusus. Lalu yang kedua, kelas khusus. Nah, apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman-teman pada satu kelas, kemudian gejala-gejala kelainan baik emosinya maupun kelainan tingkah lakunya dipelajari.
Diagnosa itu diperlukan sebagai dasar penyembuhan. Kelas khusus itu ada pada tiap sekolah dan masih merupakan bagian dari sekolah. Yang terakhir adalah sekolah luar biasa sebagai tunalaras tanpa asrama. Bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kawan yang lain karena kenakalannya cukup berat atau merugikan kawan sebayanya. Dan yang terakhir, sekolah dengan asrama. Bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun dengan orang tuanya, maka mereka dikirim ke asrama. Hal ini juga dimaksud agar anak secara kontinu dapat terus dibimbing dan dibina. Adanya asrama adalah untuk keperluan penyuluhan. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.